Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asterla Triliana Novembonan dengan NIM 230305501050. Dari kelas D, program studi gizi, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan konsep dasar timbulnya penyakit dalam konsep model roda, atau biasa dikenal dengan wheel. Jadi sebelum masuk dalam konsep model wheel, di sini saya akan merefresh kembali terkait konsep sehat dan sakit. Jadi sehat menurut WHO pada tahun 1948 adalah keadaan baik yang lengkap secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Dan yang kedua itu sakit menurut Berman adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan dari fungsi normal tubuh manusia, termasuk sistem biologis dan kondisi penyesuaian. Nah, setelah kita mengetahui konsep sehat dan sakit, kita masuk dalam konsep dasar timbulnya sebuah penyakit. Nah, di sini ada 3 model dari konsep dasar penyakit. Yang pertama itu adalah model segitiga epidemiologi, biasa dikenal dengan epidemiologi triangle. Yang kedua ada model roda, atau biasa dikenal dengan the wheel. Yang terakhir atau yang ketiga adalah model jaring-jaring sebab akibat, biasa dikenal dengan the web of causation. Nah, dari ketiga ini kita akan lebih dalam mengetahui terkait model roda atau the wheel. Nah, apa sih konsep model roda itu? Jadi konsep model roda ini yang dikenal sebagai the wheel of causation adalah sebuah konsep dalam epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam timbulnya penyakit. Intinya dari konsep model roda ini, bagaimana hubungan atau keterkaitan tentang dari manusia dan lingkungannya, sehingga bisa terjadi sebuah penyakit. Nah, selanjutnya ada fungsi dari model roda. Jadi, fungsi dari model roda ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya sebuah penyakit. Artinya, sebuah lingkungan ini atau lingkungan hidup ini diidentifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Yang akan demikian lebih mudah untuk dicegah dan ditanggulangi dan dapat dilakukan dari berbagai titik. Selanjutnya ada gambar konsep model roda. Nah, di sini ada gambar dari konsep model roda ini, yang komponen-komponennya itu terdiri dari inti genetik, host, lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Nah, setelah mengetahui komponen-komponen yang ada, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai komponen-komponen tersebut. Yang pertama itu ada komponen dari inti genetik. Nah, inti genetik ini merupakan penyakit yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua kita. Ya, di mana proporsinya di sini itu lebih besar dibandingkan proporsi yang lainnya. Kenapa? Karena genetik ini tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia, melainkan dapat dicegah
penyakit tersebut. Yang kedua itu ada host, yaitu manusia atau makhluk hidup, yang dimana host ini adalah tempat nantinya terjadi sebuah penyakit. Nah, dari terjadinya sebuah penyakit itu ditimbulkan dari beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan internal, tapi kita di sini membahas mengenai internal dulu yang ada dalam host. Jadi misalnya itu faktor internalnya adalah kepribadian seorang host ini. Apakah dia peduli akan kesehatannya, apakah dia tidak. Jadi kepribadian seorang host ini tergantung kualitas hidupnya bagaimana. Dan kita masuk dalam faktor eksternalnya, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama ada komponen faktor lingkungan biologis. Jadi dalam faktor lingkungan biologis ini mencakup mengenai bakteri, virus, vektor, hewan, dan tumbuhan. Dan ada pula lingkungan fisik yang mencakup mengenai suhu, udara, cuaca, panas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial, yang dimana lingkungan sosial ini mencakup sosial itu mencakup budaya, stres dan mental, dan ekonomi, dan lain-lain yang berkaitan dengan sosial. Nah, dalam model roda ini, atau konsep model roda ini menekankan efek yang kuat antara interaksi lingkungan dan manusia. Nah, dalam konsep ini juga ukuran komponen roda bersifat relatif dan tergantung pada masalah. Jadi, semisalnya masalah pada penyakit lingkungan biologis, pasti nanti ukuran komponen atau besar komponen dari lingkungan biologis akan lebih besar atau cenderung lebih besar dibandingkan komponen-komponen yang lainnya. Karena di situ dapat kita lihat bahwa penyakit tersebut disebabkan lebih banyak dari lingkungan biologis. Nah, berikut contoh penyakit yang digambarkan menggunakan model roda. Yaitu yang pertama, penyakit herediter. Maaf, penyakit herediter itu adalah penyakit genetik, seperti contohnya penyakit diabetes. Yang kedua itu adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor. Atau biasa penyakit tersebut itu seperti demam berdarah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa jika penyakit, misalnya contoh ini demam berdarah, jika dirumuskan dalam model roda ini, lingkungan biologis yang berperan banyak dalam penyakit ini. Maka dalam lingkungan biologis ini pasti komponennya akan lebih besar ukurannya dibandingkan komponen-komponen lainnya. Ada pula penyakit stres mental. Nah, ini berhubungan dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada penyakit campak, dan ini berhubungan dalam fisik seseorang. Nah, yang terakhir, apa sih goals dari konsep model roda ini? Jadi, goals dari konsep model roda ini, yang pertama, itu mencegah
Yang pertama itu pencegahan melalui perubahan gaya hidup, yang dimana kita mengubah pola hidup kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik atau lebih better dari sebelumnya. Yang kedua itu mengembangkan strategi pencegahan. Yang kedua itu mengembangkan strategi pencegahan, di mana strategi pencegahan ini lebih spesifik ke arah lingkungan hidup kita, untuk mencegah demam berdarah tadi. Oke, demikian dari presentasi saya. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat.